Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, hendaknya kita senantiasa memuji Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Karena alhamdulillah bukan hanya berupa pujian lisan, tapi alhamdulillah itu menuntut amal selain lisan. Dan bukan sekedar amal, tapi amal yang Allah cintai. Itulah alhamdulillah. Kalau orang sudah paham alhamdulillah, pasti dia adalah minasyakirin. Pasti dia minadzakirin. Orang yang paham alhamdulillah, dia adalah orang yang bersyukur. Dan dia adalah orang yang berzikir. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di kesempatan khutbah khotib kali ini, khotib ingin menyampaikan tentang istighfar. Dan kita beri judul, istighfar adalah di antara pintu meraih cinta Allah. Jadi banyak pintu-pintu atau cara-cara yang Allah berikan kepada hambanya untuk meraih cinta Allah. Dan di antara cara-cara tersebut, atau kita boleh istilahkan pintu, adalah istighfar. Saudaraku, di dalam hadis Rasulullah mengingatkan kita, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Berbahagialah bagi siapapun yang nanti setelah mati Allah hidupkan kembali dan Allah berikan sahifah, buku catatannya, dan ternyata di buku catatannya tertulis banyak istighfar yang banyak. Maka tuba, kata Rasul, bahagialah mereka. Itulah saudaraku. Maka mari di kesempatan ini fokus pendengaran, penglihatan, dan hati. Fokuskan untuk menyimak apa yang akan khotib sampaikan. Mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar mendapatkan pintunya, tapi Allah juga memberikan kuncinya. Agar kita bisa buka pintu tersebut dengan kunci tersebut. Dan dengan demikian kita
akan tergolong ke dalam hamba-hamba yang meraih cinta dari Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita memang sering beristighfar. Dan umat Islam sering tidak dipungkiri beristighfar. Tapi keprihatinan bagi mereka yang sudah paham itu tidak berhenti. Apa maksudnya? Mereka beristighfar, tapi mereka tetap beramal yang salah. Ya. Mereka beristighfar, mereka tetap melakukan entah fahsya, entah mungkar. Kalau demikian, apakah bermanfaat istighfarnya? Tidak bermanfaat. Ya. Kita beristighfar, tapi kita terus musirrun ala ma'asyatillah. Tetap saja bermaksiat kepada Allah. Entah melakukan kemungkaran atau fahsya, maka tidak bermanfaat istighfarnya. Maka tadi Allah tunjukkan pintu kepada kita untuk bisa mendapatkan cinta dari Allah melalui istighfar. Dan pintu itu masih tertutup. Allah akan berikan kuncinya kepada siapapun yang menghendakinya. Nah, saudaraku, kuncinya nanti bisa lihat di dalam surah Toha. Ya. Ayat 82. Allah memberikan kunci kepada kita untuk kita bisa membuka pintu istighfar tersebut. Sehingga kita akan digolongkan oleh Allah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam hamba-hambanya yang meraih cinta Allah dengan beristighfar yang benar. Allah berfirman, memberikan kunci kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma tada. Ini kuncinya, saudaraku. Wa inni laghaffarun. Kata Allah, sungguh aku ini ghaffar. Ghaffar. Apa yang kita pahami dengan kata ghaffar? Maha pengampun. Ya. Maha penghapus semua dosa, semua kesalahan yang lalu, yang sedang, dan mungkin yang akan datang, yang besar, yang kecil, kesyirikan dan selainnya, kepada siapapun, dengan siapapun. Ghaffar. Itu maknanya Allah Maha Pengampun, sekaligus Allah Maha Penghapus, bersih sebersih-bersihnya. Walaupun makna ghaffar yang kita pahami dari istighfar adalah pertama, makna yang pertama yang harus kita pahami, menutupi. Jadi kalau kita beristighfar astagfirullah, kita harus paham apa maksudnya. Berarti kita minta kepada Allah, ustri ya Rahab, tutupi wahai Allah dosaku, kesalahanku yang pernah aku lakukan dimanapun, kapanpun, yang masih aku ingat, bahkan aku lupa. Engkau Maha tahu. Tutupi Allah. Jadi istighfar itu meminta kita kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita. Cukuplah Allah saja yang tahu. Jangan ada siapapun di antara makhluk mengetahuinya. Itu istighfar. Tapi tidak berhenti di situ. Keinginan kita berupa harapan yang kuat kepada Allah untuk Allah menutupi itu, bukan sekedar menutupi, dihapusnya. Bertanyalah kepada diri,
mengapa berkeinginan untuk dihapus? Ya. Mengapa berkeinginan untuk ditiadakan? Itu harus bertanya. Oh, karena kalau dosa itu tidak dihapus, di akhirat nanti kita akan diazab. Di dunia pun demikian. Itu yang harus kita pahami. Berarti ketika beristighfar, kita sedang minta kepada ya Allah, hapus, hapus, hapus. Intinya seperti itu. Bukan segera ditutupi. Hapus ya Allah. Artinya, ya Allah jangan siksa hamba. Baik sekarang, terlebih nanti di akhirat. Dengan sekecil apapun dari siksamu, jangan ya Allah. Itulah istighfar. Maka kita harus paham, kalau memang kita beristighfar, itulah yang kita mohonkan, ya Allah, jangan azab hamba dimanapun, kapanpun, dengan sekecil apapun dari azabmu. Nah, maka kalau ini kita paham, kita akan terus bertanya, bagaimana cara beristighfar yang benar. Maka Allah tunjukkan kepada kita di surah Toha ayat 82, wa inni laghafar. Maknanya apa? Makna inilah ghafar, kita diperintah oleh Allah untuk memahami, untuk meyakini bahwa Allah pasti mengampuni. Itu saudaraku. Allah pasti mengampuni. Dengan catatan, belum selesai. Dengan catatan, lanjutkan ayat ini kata Allah. Wa inni laghafarun liman taba. Setelah engkau beristighfar, baik dengan astagfirullah, dengan astagfirullahalazim, dengan rabbikfirli, dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dengan rabbana zalamna anfusana dan sebagainya, dengan berbagai macam lafaz yang maknanya itu istighfar, belum selesai kecuali engkau kata Allah taba, bertaubat. Apa itu bertobat? Ar-ruju' ilallah min bu'din ba'dal ma'siyah. Taubat itu adalah kembali kepada Allah setelah kita merasakan jauh dari Allah karena kita banyak maksiat kepada Allah, banyak dosa kepada Allah. Jadi kita merasa jauh dengan Allah padahal Allah dekat kepada kita. Jadi harus taba. Kita istighfar, lanjutnya harus taba. Dicek terus mana dosa-dosa yang pernah dilakukan dan belum ditaubati. Anda tidak mampu mengeceknya, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu mana yang harus ditaubati. Maka cara berikutnya, andai kita tidak tahu mana dosa yang pernah dilakukan, dan sehingga kita sulit mentobatinya, tidak ada istilah alasan. Kata Allah, ikuti kunci ini. Wa amana, beriman berikutnya. Apa yang kita pahami ketika beriman, saudaraku? Hingga saat ini tidak sedikit dari umat Islam ketika bicara iman tidak mengerti. Ditanya, apa itu iman? Percaya. Apa itu percaya? Ya percaya. Itu tidak paham. Jawabannya percaya. Apa itu? Ya percaya. Oh pantas ketika dilihat sholatnya masih begitu. Oh pantas ketika dilihat ucapannya masih begitu. Ya. Makan minum masih tidak diperhatikan pahala atau tidak. Berpakaian tidak diperhatikan pahala atau tidak. Bahkan sholat yang merupakan amal utama pun tidak diperhatikan. Pantas ketika ditanya apa itu iman, cukup dengan percaya. Ini tidak paham. Tidak paham makna iman. Mari pahami makna iman dengan benar. Menjadikan kita berubah. Orang paham iman tersebut. Apa itu iman? Ilmu. Kalau kita mengaku beriman, buktikanlah beramal. Dan amalnya sesuai dengan yang Allah inginkan. Itulah iman. Kita mukmin mengaku, tapi sholatnya nggak pernah mau mencontoh Rasul.
Amal-amal dianggap semuanya ibadah, pada Rasul tidak mencontohkan. Ahadal iman? Apakah ini iman? Tidak. Jadi iman itu ilmu. Ya. Untuk membuktikan keislaman kita secara benar. Dan ilmunya yang Allah berikan kepada kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidak mengikuti apa yang Rasul contohkan, Allah berhak mendatangkan azab kepada kita. Ya, baik azabnya berupa yang benar-benar menyakitkan, atau azabnya berupa kesenangan yang padahal Allah benci kepada orang tersebut. Jadi kunci istighfar yang benar, setelah kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ya. Termasuk setelah sholat, seperti apa istighfarnya yang harus contohkan? Astagfirullah saja cukup. Jangan kita tambah-tambah. Astagfirullahaladzim. Karena Rasul mencontohkannya istighfar itu astagfirullah. Nah kalau kita menambah-nambah, berarti tidak mencontoh Rasul. Berarti kita astagfirullah enggak bermanfaat. Astagfirullah tapi menentang. Jadi jangan menganggap sepele, cuma menambah azim saja, karena nama Allah ini. Tidak begitu beragama itu. Beragama itu ada yang mengatur. Ya, Allah yang mengatur. Dan kita diatur. Dan itulah terkandung di dalam Islam. Ya, makna Islam adalah istislam. Artinya apa? Menundukkan diri, siap menyerahkan diri kita kepada Allah secara total. Bukti totalnya seperti apa? Untuk beribadah kepada Allah saja dengan benar. Bagaimana cara membuktikan ibadah kepada Allah saja dengan benar? Inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dengan siap taat. Bagaimana taat? Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa ikut Rasul, belajar. Sempatkan waktu untuk duduk di majelis ilmu, mempelajari hadis. Sempatkan duduk di tempat ilmu, di majelis ilmu, belajar tafsir. Jangan majelis ilmu cuma sekedar begitu lagi, tidak ada perubahan. Sempatkan belajar hadis-hadis. Dari hadis itu akan dapat ilmu yang membuat kita beramal. Dan itulah dari amanah. Jadi kata Allah, kalau sudah istighfar, engkau lanjutkan dengan taubat, lanjutkan dengan amanah. Artinya ilmuilah keislamanmu. Buktikanlah keislamanmu dengan amal-amal yang benar. Makanya Allah lanjutkan, setelah engkau imannya benar, akan terbukti dengan wa amila salihah, amal yang salih. Apa itu amal yang salih? Al-amal at-tabi' li kitabillahi wa sunnati rasulih. Amal itu disebut salih bila tata caranya seperti yang Allah inginkan, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu sudah selesai, Allah tutup ayat ini dengan summah tada, kemudian engkau istiqomah. Barakallahu wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, sebelum khatib menutup khutbah dari yang kedua ini, khatib mengingatkan kembali sekaligus kesimpulan. Dan nanti silahkan dibuka kembali di rumah masing-masing ayat 82 surat Toha.
Jadi istighfar yang benar setelah kita astagfirullah, ya. Di habis sholat cukup astagfirullah. Kalau di luar sholat berarti itu zikir mutlak namanya, boleh macam-macam. Kalau habis sholat cukup astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Jangan kita tambah-tambah. Jangan berani menambah-nambah. Itu Allah yang sudah menetapkan. Ya. Sayyidina Umar menangis saat turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir ayat. Sayyidina Umar menangis ketika mendengar ayat itu. Al-yawma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan. Siapa yang mengatakan? Allah. Allah sudah mengatakan hari ini aku sempurnakan agama ini. Sayyidina Umar menangis. Maka ditanya, ma'yukik, apa yang membuat engkau menangis? Beliau katakan, sesungguhnya sesuatu kalau sudah dinyatakan sempurna, terus ditambah-tambah, maka berarti menjadi tidak sempurna. Paham saudaraku? Kalau sudah tahu istighfar, astagfirullah, kita tambah hal azim, berarti kita menjadikan agama kita tidak sempurna. Begitu. Jadi agama itu sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya harus rajin nuntut ilmu. Ya, harus rajin duduk di majelis ilmu. Dan kajiannya harus jelas. Ya, baik itu tematik istilahnya, ataupun kitab. Kalau itu jelas ilmunya, jelas hadisnya, jelas tafsirnya, ikuti. Jangan karena ini mah kajiannya tematik, jangan dihadiri. Inna lillahi wa dia tidak paham arti tematik. Rasulullah pernah enggak mengajarkan majelis ilmu dengan kitab? Ada bisa jawab? Rasulullah mengajarkan hari ini kitab fikih. Ada? Tidak ada. Semua yang disampaikan Rasul di setiap kali dengan sahabat tematik. Al-Quran itu isinya tematik. Nah, saudaraku, jadi istighfar baik dengan astagfirullah dengan lisan atau dengan lafaz lain, kata Allah taubat. Taubat. Setelah taubat, amanah perbaiki keimanan. Setelah perbaiki imanan, artinya dengan ilmu yang benar, dengan pemahaman yang benar, buktikan. Yaitu menjadi amal soleh. Sudah dapat hadis, contoh tadi. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Lihat terjemahnya. Berbahagialah seseorang yang mendapati dalam lembarannya, dari buku catatannya, tulisan catatan istighfar yang banyak. Pahami, oh berarti saya harus banyak beristighfar ya. Tapi ternyata tidak hanya cukup dengan lisan, juga dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Itulah ada di dalam ayat 82 surat Toha. Tobat, beriman, memperbaiki iman, kemudian buktikan dengan amal soleh, summah tada, ihtada artinya apa? Mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Mengikuti Rasul dan para sahabat. Sunnah berarti Rasul SAW. Semua yang pernah disampaikan oleh Rasul, baik berupa ucapan, baik berupa gerakan ataupun persetujuan beliau kepada para sahabat, itu sunnah. Dan kemudian yang dimaksud jamaah adalah jama'atu sahabati Rasulillah. Yang dimaksud jamaah adalah para sahabat Rasul. Nah, siapa yang akan kita ikuti? Lihat kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang sejaman denganku, segenerasi denganku. Siapakah mereka? Para sahabat. Tsummalladzi, kemudian setelahnya,
Ya. Siapa mereka? Sahabat. Tsummalladzi ba'da, kemudian berikutnya sahabat kedua. Jadi 3 generasi inilah yang Rasul ingatkan untuk kita diikuti. Mengapa? Kata Rasulullah, setelah tiga Rasul menyebutnya, Rasul mengatakan walladzina hum ba'dahum hum arda. Dan orang-orang setelah 3 generasi ini arda, buruk. Generasi keempat saja sudah masuk arda. Bagaimana dengan kita? Kita generasi keberapa? Namun Rasulullah bukan berarti sedang merendahkan kita. Bukan sedang menghinakan kita. Tapi Rasulullah menyampaikan kasih sayangnya kepada kita. Jika engkau wahai umatku ingin menjadi yang baik, generasi yang baik, ikuti 3 generasi tersebut. Sahabat, tabi'in pertama, tabi'in kedua. Itulah saudaraku, ahlus sunnah wal jamaah. Sebagai akhir, khatib akan berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.